Pada video yang lalu, yang ini saya sudah pernah bercerita tentang Ratu Kalinyamat, mulai dari asal-usulnya, keterlibatannya dalam perebutan tahta di Kesultanan Demak, perseteruannya dengan Arya Penangsang, sampai akhirnya beliau menjadi penguasa tunggal di Jepara dan berperang melawan Portugis di Malaka. Maka pada video kali ini saya akan bercerita tentang balas dendamnya kepada Arya Penangsang dan naiknya Jaka Tingkir menjadi Sultan Pajang. Akan tetapi sekedar mengingatkan bahwa cerita kali ini bersumber dari cerita rakyat dan buku-buku babat seperti Babat Tanah Jawa, Babat Demak, dan Babat Cirebon yang kebenarannya sangat diragukan alias tidak valid atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Buku babat kalau dalam ilmu hadis itu setara dengan hadis dhaif atau hadis lemah. Agar tidak terlalu lama, langsung saja kita simak jalan ceritanya. Setelah terbunuhnya Sunan Prawoto, Raja Demak keempat dan juga merupakan kakak dari Ratu Kalinyamat, Ratu Kalinyamat bersama suaminya pergi menemui Sunan Kudus untuk meminta penjelasan perihal penyebab kematian kakaknya tersebut. Sebab Ratu Kalinyamat menemukan keris Kiai Petok menancap pada mayat kakaknya itu. Nah, keris Kiai Petok adalah keris milik Arya Penangsang yang merupakan murid dari Sunan Kudus. Nah, dari bukti keris tersebut, kecurigaan langsung mengarah kepada Arya Penangsang. Untuk memastikan kecurigaan tersebut, makanya Ratu Kalinyamat dan suaminya mendatangi Sunan Kudus untuk memastikan kebenarannya. Akan tetapi, jawaban dari Sunan Kudus tidak bisa diterima oleh mereka berdua. Jawaban dari Sunan Kudus seperti ini. Sunan Kudus menjelaskan semasa muda Sunan Prawoto pernah membunuh ayah Arya Penangsang yang bernama Pangeran Surawiyoto atau Raden Kikin alias Pangeran Sekar Sido Inglapen. Jadi wajar kalau ia sekarang mendapat balasan yang setimpal. Setelah Ratu Kalinyamat dan suaminya mendengar jawaban Sunan Kudus tersebut, mereka berdua sangat kecewa. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk langsung pulang ke Jepara. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka berdua dikejar oleh anak buah Arya Penangsang. Dan terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran tersebut Pangeran Kalinyamat meninggal dunia, seperti yang sudah pernah saya ceritakan pada video yang ini. Akan tetapi untungnya Ratu Kalinyamat berhasil selamat. Konon ia sempat merambat atau ngesot di tanah dengan sisa-sisa tenaganya, sehingga kemudian hari oleh penduduk sekitar daerah tempat meninggalnya Pangeran Kalinyamat disebut Desa Perambatan. Selanjutnya dengan membawa jenazah suaminya, Ratu Kalinyamat meneruskan pelarian hingga sampai di sebuah sungai, dan darah yang berasal dari jenazah suaminya menetes ke sungai tersebut dan menjadikan air sungai tersebut berwarna ungu. Dan kemudian hari daerah tersebut dikenal oleh penduduk sekitar dengan nama Kaliwungu. Kemudian pelarian Ratu Kalinyamat dilanjutkan ke arah barat hingga melewati daerah Pringtulis dalam kondisi lelah dan berjalan sempoyongan atau moyang-moyong. Kemudian hari oleh penduduk sekitar daerah tersebut dikenal dengan nama Desa Mayong. Kemudian melewati daerah Purwogondo, kemudian melewati daerah Pecangan dan sampai di Mantingan. Setelah Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan itu, beliau kemudian melakukan ritual tapu wudhu atau bertapa telanjang di Gunung Danaraja. Dalam pertapaan tersebut, beliau menggunakan rambutnya yang panjang, terurai dan lebat sebagai penutup auratnya. Beliau bahkan bersumpah tidak akan menghentikan laku pertapanya apabila belum bisa keramas atau mencuci rambut dengan darah Arya Penangsang dan menggunakan jembul atau rambut atau mahkota Arya Penangsang sebagai keset kakinya. Nah, ini mengingatkan kita kepada kisah dalam Mahabharata, yaitu di mana Durupadi dulu ditelanjangi oleh Dursasana dan bersumpah akan keramas dengan darah Dursasana. Oke, kembali ke cerita tadi. Sumpah Ratu Kalinyamat dalam bahasa Jawa seperti ini. Ora pesan-pesan ingsun jengkar saka topo ingsun yen durung iso kramas kedhiye lan kesete jembule Arya Penangsang. Demikian sumpah Ratu Kalinyamat. Ada berbagai macam penafsiran tentang laku topo wudhu alias pertapa telanjang yang dijalani Ratu Kalinyamat tersebut. Sebagian sejarawan menafsirkan sebagaimana apa adanya, yakni Ratu Kalinyamat benar-benar bertapa dengan bertelanjang tanpa busana. Sebab orang Jawa di masa lalu jika menginginkan sesuatu atau hajat tertentu, mereka biasanya memang suka melakukan tindakan yang unik-unik seperti telapang luang, yaitu bertapa dengan mengubur badan di dalam tanah. Ada lagi tapang along, yaitu bertapa dengan menggantungkan badan di pohon dalam posisi badan terbalik. Seperti itu, seperti kalong atau seperti kelelawar.
Ada lagi tapa kumkum, yaitu bertapa dengan merendam badan di sungai yang mengalir atau air terjun atau telaga. Ada lagi tapa jejeg, yaitu bertapa dengan duduk bersila sebagaimana yang kita kenal, dan lain-lain. Sebagian sejarawan lain banyak yang meragukan jika Ratu Kalinyamat benar-benar bertapa telanjang tanpa busana. Apalagi beliau adalah putri keraton dan istri seorang ulama, sehingga sangat mustahil jika beliau membuka aurat. Ada sebagian sejarawan yang menafsirkan bahwa tapa wudhu atau bertapa telanjang yang dijalani oleh Ratu Kalinyamat hanyalah bahasa kiasan atau yang dalam tradisi masyarakat Jawa kuno disebut dinamakan dengan ungkapan sanepo. Jadi sang ratu tidak benar-benar telanjang bulat, tetapi maknanya adalah sang ratu meninggalkan singgasana keraton, meninggalkan semua atribut kerajaan, kemudian berpakaian layaknya rakyat biasa dan berbaur dengan masyarakat desa seperti rakyat jelata pada umumnya. Dari dua penafsiran yang berseberangan tersebut, kita tidak tahu entah apa yang sebenarnya terjadi di masa itu ya, karena tidak ada data yang pasti untuk mengonfirmasi kejadian tersebut. Tapi yang jelas di Dukuh Sonder di Satulakan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, terdapat pertapaan Sonder yang dipercaya sebagai petilasan Ratu Kalinyamat. Tempat tersebut berupa bebatuan yang tertata rapi dan di sekelilingnya terdapat mata air. Konon di lokasi itulah Ratu Kalinyamat menjalani laku tapa wudhu atau bertapa telanjang tersebut. Bahkan pada waktu tertentu, seperti malam Jumat Wage, tempat itu ramai didatangi para peziarah yang kebanyakan adalah perempuan. Mereka biasanya menyucikan diri dengan mandi dan berwudu di sungai kecil di sekitar petilasan tersebut. Bahkan ada yang sampai bertapa selama 40 hari yang tujuannya untuk memohon berkah kepada Sang Kuasa, kepada Allah, dan agar bisa menjadi cantik alami seperti Ratu Kalinyamat. Oke, kita flashback sebentar ke belakang pada tahun 1549 Masehi, di mana Arya Penangsang membunuh Sunan Perwoto yang merupakan Raja Demak keempat sekaligus sepupunya sendiri. Arya Penangsang membunuh sepupunya dengan menyuruh anak buahnya yang bernama Rangkut yang dibekali sebuah keris bernama keris Ki Betok. Nah, setelah Sunan Perwoto terbunuh, kemudian dia menjadi Raja Demak yang kelima dan berkedudukan di Jepang. Motif pembunuhan ini adalah diceritakan pada video yang lalu, yaitu karena untuk membalas dendam kematian ayahnya. Sebab dahulu Sunan Perwoto pernah membunuh ayahnya Arya Penangsang yang bernama Raden Kikin yang berjuluk Pangeran Sekar Sido Ing Lapen, artinya bunga yang gugur di sungai. Karena tempat pembunuhan tersebut di pinggir sungai. Motif pembunuhan tersebut adalah agar ayah Sunan Perwoto, yaitu Pangeran Trenggono, menjadi Raja Demak menggantikan Raden Fatah. Sebab Raden Kikin maupun Pangeran Trenggono adalah kakak adik. Jadi ceritanya adalah setelah Sultan Fatah Raja Demak yang pertama meninggal dunia, yang seharusnya menggantikannya adalah Patiunus. Akan tetapi beliau gugur di Malaka ketika berperang melawan Portugis. Kemudian seharusnya yang menggantikan Patiunus adalah adiknya, yakni Raden Kikin. Namun dia dibunuh oleh Sunan Perwoto agar tahta jatuh ke tangan ayahnya, yakni Pangeran Trenggono, sekaligus adik Raden Kikin sendiri. Nah, karena kejadian di masa lalu tersebutlah yang memicu dendam Arya Penangsang kepada Sunan Perwoto. Karena seharusnya ayahnya lah yang menjadi Raja Demak setelah Raden Fatah meninggal dunia. Setelah Arya Penangsang berhasil membunuh Sunan Perwoto dan Pangeran Kalinyamat, kemudian dia mengangkat dirinya sebagai Sultan Demak yang kelima dan berkedudukan di Jepang. Akan tetapi dirinya belum tenang karena masih ada orang yang sewaktu-waktu bisa menggulingkan pemerintahannya. Orang tersebut adalah Jakatingkir atau Adipati Hadiwijaya. Kenapa dirinya kok khawatir kepada Jakatingkir atau Adipati Hadiwijaya? Sebab Hadiwijaya adalah menantu Sultan Trenggono. Hadiwijaya menikahi putri Sultan Trenggono yang bernama Ratu Cempaka Emas. Maka sasaran Arya Penangsang selanjutnya adalah Adipati Hadiwijaya atau Jakatingkir. Arya Penangsang mengirim dua pembunuh bayaran yang bernama Kertajaya dan Jakasatru untuk menghabisi Jakatingkir. Namun sayangnya berkat kesaktian yang dimiliki oleh Jakatingkir, dua pembunuh bayaran tersebut berhasil dilumpuhkan dengan mudah dan disuruh kembali ke majikannya, yakni Arya Penangsang. Sejak saat itu hubungan antara Adipati Hadiwijaya dan Arya Penangsang semakin memburuk. Untuk meredakan suasana, maka Sunan Kalijaga selaku guru Jakatingkir dan Sunan Kudus selaku guru Arya Penangsang mencoba mendamaikan keduanya dengan mengundang Jakatingkir dan rombongannya ke Jepang untuk mediasi perdamaian. Nah, di sini ada cerita aneh yang lebih tepatnya adalah mitos bahwa
Konon dalam pertemuan tersebut, Sunan Kudus menyiapkan sebuah kursi yang sudah diberi Raja Kalacakra yang apabila diduduki oleh Jakatingkir, maka kesaktian Jakatingkir akan musnah. Namun sayang sekali yang menduduki kursi tersebut adalah Arya Penangsang sendiri. Jadi yang musnah adalah kesaktian Arya Penangsang. Namun ini adalah cerita rakyat yang sangat aneh dan 99% sangat diragukan kebenarannya. Singkat cerita, ketika suasana sudah menegang dan memanas dalam pertemuan tersebut, maka baik Arya Penangsang maupun Jakatingkir keduanya sudah menghunus keris mereka masing-masing. Arya Penangsang sudah menghunus keris andalannya, yakni keris Kiai Setan Kober, dan Hadiwijaya atau Jakatingkir sudah menghunus keris Kiai Cerupuk. Melihat kejadian itu, Sunan Kudus datang dan langsung melerai mereka berdua. Mereka pun berdamai untuk sementara waktu. Nah, kemudian rombongan Jakatingkir pun kembali ke Pajang sambil menyusun rencana. Di tengah perjalanan, anak buahnya yang memberitahu anak buah Jakatingkir itu memberitahu bahwa Ratna Kencana atau Ratu Kalinyamat sedang bertapa di Gunung Danaraja menunggu kedatangannya. Anak buah tersebut juga menceritakan tentang sumpah Ratu Kalinyamat bahwa Ratu Kalinyamat akan terus bertapa dan baru akan mengakhiri pertapaannya jika sudah keramas dengan daerah Arya Penangsang dan sudah bergeser dengan kepala Arya Penangsang. Merasa mendapat sekutu, kemudian rombongan Jakatingkir pun menemui Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa di Gunung Danaraja. Sesudah keduanya berdiskusi, kemudian terjadilah kesepakatan yang isinya bahwa Jakatingkir jika berhasil membunuh Arya Penangsang, maka tahta kerajaan Demak akan diserahkan kepadanya, sedangkan Ratu Kalinyamat akan kembali ke Jepara dan tunduk kepada kekuasaan Jakatingkir atau Hadiwijaya. Sesudah terjadi kesepakatan antara Jakatingkir dan Ratu Kalinyamat, maka segera dia menyusun rencana untuk menggulingkan Arya Penangsang yang sekarang statusnya sebagai Raja Demak kelima. Jakatingkir karena tidak mau berkonfrontasi langsung dengan Arya Penangsang karena sungkan sebab masih ada hubungan kerabat, dan juga sungkan kepada gurunya yakni Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Maka kemudian dia mengumumkan sayembara bahwa barang siapa yang bisa memenggal kepala Arya Penangsang maka akan mendapatkan hadiah berupa tanah Pati dan alas Mentauk atau Bumi Mataram yang nanti akan menjadi kerajaan Mataram. Setelah pengumuman tersebut, datanglah orang-orang terdekatnya yakni Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Juru Martani, dan anaknya Ki Ageng Pemanahan yang bernama Danang Sutawijaya. Keempat orang ini yang kemudian menghadap Jakatingkir atau Adipati Hadiwijaya dan mengatur siasat untuk membunuh Arya Penangsang. Jakatingkir kemudian membekali Danang Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan yang juga sudah diangkat sebagai anak angkatnya sendiri, dengan sebuah pusaka yang bernama Tombak Kiai Pleret. Dalam melaksanakan misi tersebut, Ki Juru Martani menyeberangi sungai Bengawan Sore, kemudian dia memotong telinga seorang pekatik atau perawat kudanya Arya Penangsang. Kemudian dia menulis surat tantangan yang dikalungkan di leher pekatik tersebut, yang berisi tantangan dari Adipati Hadiwijaya atau Jakatingkir kepada Arya Penangsang untuk berduel. Nah, Arya Penangsang yang sedang menyelesaikan ritual puasanya selama 40 hari untuk memulihkan kesaktiannya yang lenyap akibat menduduki kursi yang ada Raja Kalacakra milik Sunan Kudus pun akhirnya terprovokasi dengan surat tantangan tersebut. Ia pun bergegas menunggangi kudanya yang bernama Gagak Rimang ke arah sungai dengan kondisi tubuh yang belum fit, diikuti oleh para prajuritnya. Nah, Arya Penangsang dengan gagah berani menerima tantangan tersebut karena dirinya punya ilmu ajian tameng wajah yang menjadikan dirinya kebal terhadap semua jenis senjata. Jadi senjata setajam apapun dan sesakti apapun tidak akan bisa melukai tubuhnya. Akan tetapi dirinya punya dua kelemahan yang dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya, yaitu yang pertama adalah sifat ceroboh dan yang kedua adalah sifat temperamental yang dimilikinya. Nah, sifat ceroboh ini nampak ketika dahulu sewaktu ingin menjebak Jakatingkir agar mau duduk di kursi yang sudah diberi raja oleh Sunan Kudus, yaitu Raja Kalacakra, malah dirinya sendiri yang duduk di kursi tersebut hingga kesaktiannya hilang dan harus berpuasa selama 40 hari untuk mengembalikan kesaktian tersebut. Dan kali ini para penantangnya juga sudah mempersiapkan jebakan yang kalau ini berhasil maka akan bisa mengakhiri hidup Arya Penangsang walaupun dirinya punya ilmu ajian tameng wajah tersebut. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah Arya Penangsang sampai di pinggir sungai Bengawan Sore, kemudian Danang Sutawijaya yang membawa tombak Kiai Pleret milik Jakatingkir kemudian memprovokasi Arya Penangsang dari seberang sungai. Agar apa? Agar Arya Penangsang mau menyeberangi sungai tersebut dan berduel dengannya 1 lawan 1.
Cerdiknya, Danang Sutawijaya menunggangi kuda betina untuk menarik perhatian kuda jantan milik Arya Penangsang yang bernama Gagak Rimang. Ide ini adalah pemikiran dari Ki Jurumertani. Tidak lama, kuda jantan milik Arya Penangsang tiba-tiba menyeberangi sungai Bengawan Sore untuk mengejar kuda betina milik Danang Sutawijaya. Ini kasusnya mirip itulah seperti kisah Fir'aun dahulu, yang sebenarnya tuh Fir'aun tuh takut melihat tahu terbelah itu ya. Fir'aun dulu kan sempat berpikir untuk kembali dan melepaskan Bani Israel, akan tapi di saat terakhir itu malaikat Jibril turun dengan rupa manusia dan menaiki kuda betina berwarna putih yang langsung menyeberangi sungai Laut Merah tersebut yang terbelah ya. Maka otomatis kuda jantan milik Fir'aun juga yang dimabuk birahi terhadap kuda betina milik milik malaikat Jibril itu langsung mengikutinya menyeberangi Laut Merah. Dan karena Fir'aun nekat memasuki Laut Merah yang terbelah tersebut, maka otomatis bala tentaranya yang ada di belakangnya juga ikut mengikuti sang Fir'aun dan tenggelam bersama-sama. Nah, kejadian tersebut itu juga terulang kembali kali ini. Karena apa? Karena kuda milik Arya Penangsang yang tiba-tiba hilang kendali dan langsung menyeberangi sungai, maka Arya Penangsang sibuk mengendalikan kudanya dan melihat kejadian tersebut. Danang Sutawijaya tersenyum senang sambil mencari kesempatan untuk menombak perutnya Arya Penangsang dengan tombak tadi Kiai Pleret. Setelah menunggu beberapa saat, kemudian dengan secepat kilat Danang Sutawijaya menghampiri Arya Penangsang dan langsung menusukkan pusaka sakti milik Jakatingkir tersebut, yaitu tombak Kiai Pleret, tepat di perutnya hingga konon usus Arya Penangsang terburai keluar. Loh, kok bisa hal ini terjadi? Katanya Arya Penangsang itu sakti, kebal senjata apapun karena punya ilmu ajian tameng wajah. Mari kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Saat berkuasa sebagai adipati, Arya Penangsang itu membuat saluran air yang mengelilingi wilayah Jipang, Panolan, dan dihubungkan dengan Sungai Bengawan Solo yang airnya mengalami pasang naik. Nah, maka air di saluran yang mengelilingi Jipang, Panolan tersebut pun juga mengalami pasang naik. Oleh karena itulah, saluran air tersebut kemudian dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Sungai Bengawan Sore. Nah, konon Sunan Kudus memberikan mantra ke dalam saluran air ini supaya apabila jika ada musuh yang menyeberangi Bengawan Sore, maka kesaktiannya akan menjadi sirna atau musnah. Nah, dengan demikian maka pagar pengaman yang dibuat oleh Sunan Kudus dibobol oleh siapa? Oleh Arya Penangsang sendiri ya, karena dirinya menyeberangi Sungai Bengawan Sore ya. Maka otomatis kesaktiannya menjadi sirna dan tidak kebal senjata lagi. Makanya dengan mudah Danang Sutawijaya menombak perutnya hingga ususnya terburai keluar. Tapi karena Arya Penangsang pendekar sejati, dia masih tidak menyerah. Dia katanya mengingkatkan ususnya yang terburai keluar tadi ke gagang kerisnya yang diselipkan di pinggangnya dan lanjut bertarung dengan Danang Sutawijaya hingga berhasil mendesak dan melumpuhkan Danang Sutawijaya. Sampai akhirnya ketika akan menghabisi Danang Sutawijaya, Arya Penangsang mencabut keris andalannya, yakni keris Kiai Setan Kober. Saat mengeluarkan keris andalannya tersebut, ususnya yang tadi dililitkan pada gagang kerisnya malah terpotong hingga membuatnya meninggal seketika. Nah, setelah Arya Penangsang meninggal, adiknya yakni Ki Mataram dan istrinya serta beberapa kerabatnya itu pergi mengungsi ke Palembang. Kemudian kepala Arya Penangsang diserahkan kepada Adipati Hadiwijaya atau Jakatingkir, lalu oleh Jakatingkir diserahkan kepada Ratu Kalinyamat dengan semangkuk darah milik Arya Penangsang. Nah, sesudah berkisat kepala Arya Penangsang dan mencuci rambutnya dengan darah milik Arya Penangsang, kemudian Ratu Kalinyamat mengakhiri tapawuda asinjang rikmanya atau bertapa telanjangnya. Dia kemudian menjadi bupati di Jepara di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang. Kendati demikian, Sultan Hadiwijaya tetap menghormati Ratu Kalinyamat sebagai sesepuh yang pantas untuk diluhurkan ya. Kemudian hari Ratu Kalinyamat kan membangun Jepara itu sampai menjadi kota yang sangat maju dan hingga berani menyerang Portugis di Malaka. Dan otomatis Jakatingkir atau Adipati Hadiwijaya itu mengangkat dirinya menjadi Raja Demak yang setelah Arya Penangsang. Tapi karena kekuasaannya dipindah ke Pajang, maka berdiri Kesultanan baru itu Kesultanan Pajang. Sampai nanti akhirnya Kesultanan Pajang ini dilumpuhkan atau diserang oleh Kesultanan Mataram.